السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وإخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan para pendengar radio EDC dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majlis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan muharramat istihana bihan nas, perkara-perkara keharaman yang banyak diremehkan oleh manusia. Dan kita masih menjelaskan perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia masih berkaitan dengan kesyirikan. Di mana pembahasan yang terakhir telah kita sebutkan di antara bentuk kesyirikan yang diharamkan bagi manusia untuk mengerjakannya, khususnya kaum muslimin, yaitu melakukan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun untuk pujian manusia, untuk dilihat manusia ataupun untuk didengar oleh manusia yang sering kita dengar atau sering disebut dalam istilah syariat dengan perbuatan riya. Maka pada pertemuan kali ini kita masih membahas perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia dan masih berkaitan dengan kesyirikan, yaitu hati-Allah atau sering disebut dengan at-tatayyur, anggapan sial. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarh kitab At-Tauhid. Beliau menyebutkan bahwasanya tatayyur atau hati-Allah, seorang yang menganggap sesuatu baik yang dia dengar ataupun baik yang dia lihat, kemudian dia jadikan sebagai bahan untuk menganggap sial apa yang dia lihat ataupun apa yang dia dengar. Maka perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. Nanti akan kita dapati secara terperinci di antara dalil-dalil yang bisa kita sebutkan, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan karena mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kata beliau, kita lanjutkan dalam kitab ini, beliau mengatakan bahwa dia at-tasya'um. Yang dikatakan tiarah ataupun tatayyur merupakan tasya'um, itu anggapan sial. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kedatangan Nabi Musa alaihissalam tatkala ingin mendakwahi kaumnya. Pada saat itu ada seorang yang sangat ingkar dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Bahwasanya kaum Nabi Musa alaihissalam menganggap kedatangan Nabi Musa membawa kesialan bagi mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131
sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akumul hasanatu qalu lana hadhihi." Maka apabila kemakmuran itu datang kepada mereka, mereka pun berkata, "Lana hadhihi." Apa yang kami dapati ini memang hasil usaha kami. Jika kemakmuran itu datang kepada mereka, qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun. Namun apabila mereka tertimpa oleh keburukan atau kesusahan, yantayyaru bi Musa wa man ma'ahu, maka mereka menimpakan kesusahan tersebut. Ini merupakan kesialan yang dibawa oleh Musa dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjawab anggapan sial mereka dengan datangnya keburukan, kesialan tersebut disebabkan datangnya Nabi Musa. Allah berkata, "Ala inna ma tawiruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tatoyur yang kalian lakukan ataupun anggapan sial yang mereka lakukan tersebut itu merupakan ketetapan yang sudah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bagaimana manusia bertatayur dengan perbuatan manusia yang lainnya. Gara-gara Nabi Musa ya, kita mendapatkan kesialan dan kesusahan. Tapi tatkala mereka mendapatkan kemakmuran, mereka mengatakan lana hadhihi. Maksudnya ini memang hasil usaha kita. Tapi tatkala mereka mendapatkan kesusahan, mereka menangkap orang-orang dengan sebab dia kesusahan ini. Nah, ini diantara dalil yang dibawakan oleh beliau di dalam pembahasan tatayur ini. Itu merupakan tasya'um, merupakan anggapan sial. Nah, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Arab terdahulu, apabila mereka ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan satu amalan, ingin melakukan satu perencanaan, ingin melakukan satu pekerjaan, maka mereka tidak langsung mengerjakannya, karena mereka khawatir pekerjaan yang akan mereka kerjakan, pekerjaan yang akan mereka lakukan, mereka khawatir akan mendapati kegagalan, kesusahan dan kesialan di dalamnya. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah terdahulu mereka melakukan cara seperti ini. Sehingga dikatakan tatayur karena dia berasal dari kata tahir, ya, dari tayr, yang artinya burung. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka, atau sebelum mereka berangkat dari rumahnya, baik itu untuk safar, melakukan perjalanan, perdagangan, atau yang semisalnya, maka mereka akan mengambil seekor burung. Kemudian burung tersebut mereka terbangkan, dan akan mereka lihat terbangnya burung itu ke arah mana. Jika terbangnya burung tersebut ke arah kanan, maka mereka akan melanjutkan rencana pekerjaan mereka atau rencana perjalanan mereka. Jika burung tersebut terbangnya ke sebelah kanan, namun jika burung tersebut terbangnya ke sebelah kiri, maka mereka pun melakukan tatayur, melakukan tiarah, menganggap sial bahwasanya apa yang mereka rencanakan dan apa yang akan mereka lakukan itu akan mereka batalkan disebabkan melihat gerak-gerik burung tadi yang dia terbangnya ke sebelah kiri. Maka ini di antara perbuatan yang mengandung kesyirikan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini juga dicantumkan dalam kitab Sahih Al-Jami', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Bahwasanya perbuatan tiarah ataupun tatayur ini merupakan kesyirikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kesyirikan dan ini merupakan warisannya orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwasanya pekerjaan tersebut jika mendapatkan kesialan disebabkan mereka melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu, atau tatkala mereka ingin melakukan suatu pekerjaan, baik itu perjalanan ataupun yang semisalnya, mereka ingin melangsungkan acara pernikahan ataupun yang semisalnya, maka mereka bertatayur terlebih dahulu. Ketika mereka mendapati tanda-tanda kebaikan, maka akan mereka laksanakan, mereka akan teruskan apa yang sudah mereka rencanakan. Tapi jika tidak, mereka akan batalkan. Maka yang seperti ini merupakan tatayur, karena sesungguhnya perbuatan tatayur ini akan menafikan sikap tawakal, berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memutus
bulan. Jadi atasya'u bisyuhur. Mereka menganggap sial ada bulan-bulan tertentu yang tidak boleh di sana melakukan ini, melakukan itu. Sebagaimana kata beliau, kata nikah fi syahr Safar. Seperti orang-orang jahiliyah, ya, ini merupakan warisan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka tidak mau melangsungkan acara pernikahan ketika acara tersebut dilakukan pada bulan Safar. Ketika acara tersebut dilaksanakan pada bulan Safar. Jadi mereka akan meninggalkan acara pernikahan ataupun tidak mau melaksanakan acara pernikahan karena mereka menganggap bulan itu adalah bulan sial, ya, bulan Safar, sehingga mereka tidak mau menikah pada bulan Safar ataupun melangsungkan pernikahan, ataupun seorang laki-laki tidak mau meminangnya, ya, tidak mau menikahnya ataupun menyelenggarakan acara walimahnya, acara pestanya ataupun yang semisalnya. Saya tidak tahu apakah warisan jahiliyah ini masih ada sampai hari ini, menahan acara-acara tersebut ketika mengetahui acara tersebut dilaksanakan pada bulan Safar. Ya, akan tetapi ini ada di masa jahiliyah terdahulu. Sehingga ini merupakan di antara bentuk tiara atau tatayyur yang sampai hari ini kita dapati, walaupun tidak kita khususkan ataupun tidak kita dapati, atau memang masih ada, ya, orang-orang yang melakukan tatayyur ataupun anggapan sial terhadap bulan-bulan tertentu. Ya, bahkan di antara mereka tidak hanya pada bulan Safar, mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram ini, khususnya di negeri kita ini, ataupun di negeri-negeri yang lain, bulan Muharram dianggap bulan keramat. Ya, biasa dikatakan bulan Suro. Sehingga ketika mereka ingin pindahkan bulan Muharram, mereka akan menunda pindahannya. Tidak mau mengadakan acara khitanan, pernikahan, ataupun semisalnya. Mereka menganggap bulan Muharram itu adalah bulan yang bisa mendatangkan kesialan, malapetaka, bahaya ataupun bala jika acara-acara tersebut, baik itu pernikahan, walimahan ataupun acara-acara yang lainnya, tidak mau melaksanakan khitanan untuk anak, nanti bisa bahaya. Karena mereka meyakini bahwa pada bulan Muharram itu jika dilaksanakan acara-acara tersebut bisa mendatangkan musibah, bala, malapetaka. Masya Allah. Maka ini satu prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, langsung Allah tetapkan untuk manusia ada 12 bulan dalam setahun. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala cek di dalam surat Taubah ayat yang 30. Ya minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Ini merupakan ketetapan di dalam agama yang lurus ini. Maka janganlah kalian berbuat zalim ataupun janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan 4 bulan haram itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 bulan, 3 bulannya hampir berturut-turut. Ya, seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan as-sanah 12 syahran. Ya, bahwasanya 1 tahun itu ada 12 bulan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minha arba'ah hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatu mutawaliyah, dan ada 3 bulan dari 4 bulan haram, ada 3 bulan yang berturut-turut sebagai bulan haram. Maka dia mengatakan Zulqa'dah, ya, Zulhijjah dan Muharram wa Rajab, ada di baina Jumadi wa Sya'ban. Wa Bukhari Muslim. 4 bulan haram itu kata Rasulullah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian yang
mencela waktu tersebut, menganggap waktu itu adalah waktu yang sial. Padahal dalam sebuah hadis bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ketika Allah Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah Taala berfirman, "Yudhini ibnu Adam yasubbu dahar wa ana dahar." Ya, dia mengaku wajibul lail wa nahar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda bahwasanya Allah Taala berfirman, "Yudhini ibnu Adam." Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Adam telah menyakitiku. Bayangkan, ada anak Adam yang berani menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk perbuatan mereka sehingga menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala? Ya sudah, mereka berani mencela, mencaci maki waktu, mencaci maki waktu. Walau ada kata Allah Subhanahu Wa Taala, akulah yang telah menciptakan waktu tersebut. Biar di tanganku segala urusan. Ukul diutai lawan. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang, yang mengganti satu hari dengan hari berikutnya, satu bulan dengan bulan berikutnya. Maka menyatakan bulan Muharram adalah bulan sial untuk melakukan ini, melakukan itu. Maka sesungguhnya perbuatan ini termasuk mencela ataupun mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia telah melakukan perbuatan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu ada. Anak ada telah menyakiti, ya sudah karena mencela masa. Jadi kami dulu rahimahullah wa jami'an. Bahkan kita dapat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan bulan Muharram ini sebagai bulan, ya, bulan haram, bulan yang utama, bulan yang di dalamnya kita diperintahkan untuk banyak berpuasa. Lebih lagi puasa pada sebelum Muharramnya yang disebut dengan hari Asyura. Tetapi mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sial, akan membawa kesialan jika dilakukan acara ini, acara itu. Padahal jelas dari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan 4 bulannya itu ada bulan haram. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan 4 bulan itu bulan haram? Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa yang dimaksud? Bulan ini merupakan bulan yang jika didapati manusia melakukan keharaman di dalamnya, maka lebih besar ancamannya ketimbang dia melakukan keharaman di luar bulan tersebut. Seperti yang pernah kita jelaskan dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya yang namanya kebaikan itu terkadang berbeda ditinjau dari sisi tempat dan waktu. Ya, kita bahas ya. Yang namanya kebaikan, demikian juga yang namanya keburukan itu terkadang berbeda, walaupun jumlahnya sama, akan tetapi bobot ancaman itu berbeda. Jelas Anda sholat di sini satu rakaat kan beda ketika sholat di Mekah satu rakaat. Beda nggak gejalanya? Beda, tapi gitu ya. Ya jelas berbuat kemaksiatan kejahatan di kota sama di Mekah itu sama nggak dengan berbuat kejahatan di Balikpapan misalnya? Jelas beda. Walaupun dalam sisi jumlah sama-sama satu kejahatan, tapi bobotnya, ancamannya dan kemurkaan itu lebih, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang dimaksud bulan-bulan haram. Makanya ayat setelahnya disebutkan di sana fala tadhimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezaliman pada bulan-bulan tersebut. Artinya bukan hanya khusus pada 4 bulan itu saja, tapi pada bulan itu jika dilakukan kezaliman jelas lebih datangkan kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, ini di antara bentuk tasyahum yang ada pada hari ini, pada zaman kita ini. Tasyahum bisyukur, yaitu menganggap sial bulan-bulan tertentu. Kata beliau, orang jahiliyah menganggap sial bulan Safar. Mereka tidak mau melangsungkan acara pernikahan di bulan Safar. Demikian juga kalau sekarang ini kita dapati orang enggan melakukan acara di bulan Muharram. Padahal tidak ada keterangan dari Allah dan tidak ada pula keterangan dari Rasulullah SAW untuk melarang umatnya melakukan acara-acara tersebut di bulan Muharram. Tidak ada. Nabi SAW. Bahkan mereka menganggap suatu anggapan yang batil. Siapa saja yang melakukan acara pernikahan misalnya di bulan Muharram dan dia akan cerai, ya, keluarganya, rumah tangganya akan beres, anak-anaknya lahir akan seperti ini. Padahal kalau mereka melakukan akad pernikahan
musibah apapun yang menimpa kalian, melainkan akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Kenapa yang dimarahi bulannya? Kenapa yang dicela bulannya? Kalau ada seorang melakukan acara bertepatan di bulan Muharram misalnya, kemudian kebetulan dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi, sialah bahasanya. Kenapa dia tidak mau introspeksi diri, melihat dirinya sendiri? Kenapa dia tidak bertobat kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan bahwasanya tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan akibat perbuatan kalian? Wa ya'fu al-katsir. Akan tetapi Allah banyak memaafkan. Sudah banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Tapi tatkala kita melakukan satu acara, satu kegiatan, kemudian ditimpa kesialan yang dituduh waktunya, ya, itu bulan sial ini bulan sial. Saya nggak akan ulang acara di bulan seperti ini. Dia terbilang ini menyakiti Allah namanya. Ini menyakiti Allah. Begitu banyaknya Allah bersumpah demi waktu. Tapi lihat manusia meremehkan dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan mencaci waktu. Afwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan dalam sebuah hadis pernah kita sebutkan bagaimana dia ini merupakan asal dari dosa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mahtala ja'irkum wa la 'ainun illa bi dhanbi wa ma yadfa'u Allahu 'anhu wa aktsar." Wa Tabrani wa Sahih al-Albani sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah otot kita atau urat-urat kita ini mengejam dan tidak pula mata ini kedutan melainkan karena dosa. Jadi jangan dianggap sia kedutan matanya kemudian apa ya? Apa yang mau kejadian apa sih? Padahal itu gara-gara dosa dia. Masya Allah. Dan mengatakan bahwa khadana ja'irkum wa la 'ainun illa bi dhanbi wa ma yadfa'u Allahu 'anhu aktsar. Padahal yang sudah yang diangkat oleh Allah dari musibah itu lebih banyak lagi. Cuma dikasih kecil-kecil aja musibah. Paling acara nanti begini ya. Kemudian ada cekcok sedikit sama rumah tangga sama istri atau anak agak bandel sedikit. Langsung yang dituduh waktunya. Ini anak saya kok bandelnya. Gara-gara nikah itu bulan Muharram. Langsung yang dituduh bulannya. Ya terbilang. Tapi kalau fillah rahimahullah yang jami'an. Ya, jadi tidak bisa waktu itu dituduh dijadikan kambing hitam, yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk sebagai kesialan yang mereka dapati ditimpakan kepada waktu tersebut. Allah a'lam bishawab. Nah, kemudian yang lainnya kata beliau, wabil ayyam. Ya, ada juga sebagian di antara mereka tasyahum bil ayyam, menganggap sial hari-hari tertentu. Kalau dari bulan-bulan tertentu. Ada juga orang yang menganggap sial hari-hari tertentu. Ka'intiqadi anna akhir al-bihari min kulli syahrin yawma nahsi mustamir. Sebagaimana keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwasanya jika ada hari Rabu, ya, ada hari Rabu pada minggu terakhir atau pada akhir bulan, ini merupakan hari yang penuh dengan kesialan. Hari yang penuh kesialan, misalnya hari Rabu, tapi Rabu pada bulan Rabu yang didapati pada akhir bulan, yang menurut mereka ini adalah hari Rabu yang kesialan. Termasuk kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan kita ada nggak? Menganggap hari-hari kesialan. Ya, Allah a'lam bishawab. Hari apa? Hari Jumat mungkin ya. Apabila ya kan nanti di sini juga beliau akan mengatakan, ya setelah dia mengatakan ada di antara mereka meyakini hari-hari tertentu, yang adanya hari Rabu sebagai hari yang membawa kesialan. Abil Arqam demikian juga ada yang menganggap sial nomor-nomor tertentu. Ya, kalau salah seashar seperti orang yang menganggap sial nomor 13. Menganggap sial nomor 13. Apalagi pas nomor 13 itu ketemu pas hari Jumat. Nah, itu dia kan. Pas Jumat nomor 13
wa a'dhamuha 'indallah. Sesungguhnya hari Jumat itu merupakan sayyidul ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari itu adalah hari Jumat. Ada diciptakan hari Jumat, hari kiamat nanti terjadi hari Jumat, dan banyak lagi kemudian Allah berikan pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari raya kaum muslimin. Inna yawmal Jumat yawmul 'id, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari raya kalian. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan ada sesungguhnya yawmal Jumat, jangan seorang itu berpuasa pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah yaum ta'am wa syarab wa dzikr. Hari Jumat itu hari makan, minum, hari raya hari Jumat. Pada taj'alu siyamakum fi yawmi 'idikum wa qala. Jangan kalian jadikan hari raya kalian sebagai hari berpuasanya kalian. Ya, sehingga tidak diperbolehkan kita melakukan puasa pada hari itu. Allah menentukan hari itu adalah hari raya. Nah, artinya hari Jumat ini merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, wa 'adzamuha 'indallah. Hari Jumat merupakan hari yang paling azam, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok justru sebagian mereka menganggap siang hari Jumat kalau berdekatan ataupun bertepatan pada 13. Ya, atau ada sebagian orang seperti kata beliau sini, atau ada yang menganggap siang dengan nomor-nomor tertentu seperti nomor 13. Tidak hanya pada tanggal 13 yang bertepatan dengan hari Jumat. Bahkan sebagian orang ataupun khususnya di negeri kita ini, bahkan sampai di negeri-negeri barat, ya, tidak tahu mereka kenapa bisa terkontaminasi dengan angka 13 ini. Saya juga tidak tahu kenapa. Sampai-sampai didapati ada gedung-gedung yang tidak didapati disebut lantai 13, 11, lantai 12, 12A, 14. Masya Allah. Pernah ada gedung seperti itu? Ya, sampai seperti itu kan kuncinya sama nomor 13 tadi. Aku ada sialnya. Ataupun alat-alat transportasi, apakah itu pesawat yang ada nomornya? Nanti nomor 13-nya hilang mungkin. Nomor 13-nya hilang atau tidak? Ya Allah, saya tidak tahu. Siapa tahu bisa jadi seperti itu. Ya, hanya gara-gara menganggap nomor 13 itu adalah nomor sial. Bahkan ada sebagian orang yang tidak mau menerima tamu kalau jumlah mereka 13. Aku jumlahnya 13 ini. Nanti aja ya, tapi ini coba kurangi satu dulu, 12 saja dulu. Kita cari tambah. Ya, semuanya jadinya. Ataupun ya katanya sih ada sebagian gedung-gedung ataupun hotel-hotel itu nggak ditaruh nomor 13-nya. Ya, kalau ditaruh 13-nya, nanti biasanya pakai huruf ya, supaya tidak terlalu kerasiannya. Ya. Jadi nomor 11, kamar nomor 12, ya, kemudian 12A, kemudian 14. Masya Allah. Nah, demikian rahimahullah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian kata beliau, ya, tasyarrum bil arqam, atau tasyarrum bil asma, atau ada sebagian di antara mereka menganggap sial dari nama-nama tertentu. Sehingga apabila didapati anaknya, itu anak saya sakit-sakit terus ini, ya sudah ganti nama, mungkin namanya sial itu namanya. Padahal namanya bagus, namanya Muhammad kan gitu ya, namanya Muhammad Hasan, tapi sakit-sakit terus, sudah ganti namanya. Ini namanya bawa sial ini. Muhammad Hasan. Memang kita dapat Nabi SAW pernah mengganti beberapa nama sahabat dan sahabatnya. Tapi karena beliau mendapati pada namanya itu mengandung makna yang buruk, maka beliau menggantinya. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Dia menceritakan pernah suatu saat ayahnya datang ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada bapaknya Sa'id tadi, Mas Muka, siapa namamu? Hasan katanya. Hasan. Kau bukan Hasan. Dia bilang kata Hasan, dia Hasan. Ya, sedih, namanya sedih. Ya, Mas Muka, Hasan. Siapa namamu? Hasan, sedih. Maka Rasulullah mengatakan Anta Sahal. Langsung Rasulullah mengganti namanya. Ya, memberikan namamu sekarang Sahal. Apa arti Sahal? Kemudahan. Ya, namun sekarang Sahal. Maka apa kata bapak saya? Qala Ibnu Musayyib, bapak saya itu mengatakan, ya, la ughayyiru isman sammanihi abi. Aku tidak akan mungkin merubah nama yang sudah dikasih bapak. Wah, itu menghormati nama yang dikasih bapaknya, walaupun namanya itu ya tidak dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Ibnu Musayyib? Famazalatil husuna
bapak saya sudah ngasih ide, kata mungkin saya buat. Ya, akibatnya apa? Kesedihan terus menimpa kami. Sedih terus. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Umar. Ya, ketika di sana ada seorang wanita. Ya, seorang wanita disebutkan bahwasanya namanya adalah Asiyah, bukan Asia dengan ain, Asiyah. Apa artinya? Wanita pelaku, wanita bermaksiat. Asiyah namanya. Maka Rasulullah mengatakan anti Jamilah. Diganti Rasulullah. Nama kamu Jamilah. Ya, ini tidak mengapa mengganti nama karena memang maknanya yang buruk ataupun maknanya terlalu berlebihan. Seperti Rasulullah mendapati ya seorang utusan dari kaumnya, kemudian ditanya siapa namamu, Abdul Hakam, bapaknya Hakim. Ya, maka Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk dikatakan Hakam al-Hakim. Kemudian Rasul bertanya, kamu punya anak? Punya. Siapa saja nama anakmu? Ya, nama saya Syuraih, Muslim sama Abdullah. Ya, kalau begitu anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu Abu Syuraih. Lalu Rasul bertanya, mana baru siapa anak yang paling besar? Syuraih katanya. Karena dia menyebutkan Syuraih, Muslim, Abdullah. Kalau begitu ya anda Abu Syuraih. Ya, bukan Abdul Hakam. Ya, karena itu terlalu berlebihan. Nah, ini tidak mengapa berubah nama, tapi kalau berubah namanya sudah bagus, misalnya gitu kan. Muhammad Hasan misalnya begitu ya. Saya Muhammad Rafi dari dulu misalnya. Ya. Coba kalau ceritanya ayah saya dulu, sebenarnya nama saya Muhammad Syafi'i. Tapi karena ayah saya mengatakan nanti orang Indonesia kan suka menggal-menggal, nanti anak saya dipanggil sapi lagi. Berarti apa ya? Tapi cerita ayah saya lagi ya. Nanti anak saya dipanggil sapi, sehingga ibu saya pun ya mungkin tidak tahu juga gitu kan. Ya sudah kita gantikan saja Muhammad Rafi jadi. Kalau dulu di pondok pesantren nggak bisa bilang orang panggil dia kan, roh dia Rafi. Tapi dalam jasa itu Rafi. Nah demikian ya, jadi kalau memang nama itu sudah baik, Muhammad Hasan, kemudian dia sakit-sakitan ataupun didapati anaknya bandel, kemudian diganti, kita ganti saja buat acara. Apa namanya buat siang? Nah itu tidak bisa. Ini namanya syirik, ini tiarah, ini kesyirikan, tiarah kesyirikan kita semua. Tiarah seperti ini syirik. Karena sungguhnya dia akan menafikan ketahuan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Ataupun kata beliau selanjutnya, au ashabil ahad kama idza dhahaba yaftahu kanahu fara'a aqwa fi tariq fatasha'a faraja'a wa nahwa dhalika fa hadha kulluhu haram wa min asy-syirk. Ataupun kata beliau contoh yang terakhir, yaitu bertasyah menganggap sial orang-orang yang memiliki cacat. Ya, menganggap sial kalau dia ketemu orang-orang cacat, seperti seorang yang berangkat dari rumahnya ingin membuka tokonya yang ada di pasar. Sebelum dia sampai ke tokonya, dia mungkin di jalan menjumpai seorang yang awal, mungkin matanya agak rusak, begitu ya, buta sebelah. Kemudian dia nggak jadi ke tokonya, dia pulang. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan gara-gara lihat orang ini takut sial nanti toko saya, jangan-jangan nanti sial. Ya kalau saya terus berangkat ke toko saya, nah ini tidak boleh seperti ini. Nah demikian. Sehingga kata beliau, nah dari kefahatan kullu haram, yang seperti ini semuanya adalah haram, perbuatan yang tidak diperbolehkan. Wa minasyirik, dan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Wa qad bari'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min haula'i. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis marfu' dari Imran bin Husain. Di sana disebutkan laisa minna man tatayyara wa la tutayyara lah wa la takahhana wa la tukuhhina lahu wa adunnuhu qala aw sahara aw suhira lahu rawahu Tabrani fil Kabir Sahihul Jami'. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan tatayyur ataupun ya yang diminta ataupun minta ditatayyurkan. Jadi bukan termasuk golongan kami man tatayyara wa la tutayyara lahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan perbuatan tatayyur. Itu seperti tadi kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Ataupun orang-orang yang minta ditatayyurkan. Minta ditatayyurkan itu gimana maksudnya? Mungkin dia ingin melakukan satu amal ini gimana ya? Tapi saya mungkin tanda-tanda seperti ini. Oh jangan lakukan. Ya atau lakukan itu bagus itu. Enggak apa-apa, itu tanda yang baik.
Ya, sama saja kedua-duanya. Wala takahana wala tukuhina lahu. Demikian juga bukan termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan ramalan. Ya, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan ramalan atau minta diramalkan. Ataupun bukan termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan perbuatan sihir ataupun minta dibuatkan sihir. Itu bukan termasuk golongan kami. Karena semua perbuatan ini termasuk perbuatan syirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ini juga dicantumkan dalam Sahih Al-Jami'. Dan Ibnu Katsir rahimahullah yang menjadikan. Sehingga kata beliau, "Wa man waqa'a fi syai'in min dzalika fa kafaratuhu ma jaa'a fi hadits Abdullah bin Amr." Maka siapa saja yang terjatuh dalam perbuatan seperti ini ada kafarahnya. Ya, ada kafarahnya jika dia benar bertobat, tapi terpenting dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar-benar menggantungkan ya amal-amalnya, perbuatannya, hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia terlanjur berbuat demikian, kafarahnya seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddat tiyaratu min hajatin faqad asyraka." Maka siapa saja yang membatalkan ya rencana amalannya atau rencana perbuatannya gara-gara sesuatu yang dia tatayurkan, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi siapa saja yang menggagalkan rencananya hanya gara-gara melihat sesuatu yang dia lihat, gara-gara perbuatan tatayur, dia gagalkan rencananya, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, itu Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah, maka mereka pun berkata, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalika? Apa kafarahnya wahai Rasulullah? Artinya untuk menggugurkan dosa syirik tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun berkata, ayyaqula ahaduhum, hendaklah salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma la khaira illa khairaka, wa la khaira illa khairaka, wa la ilaha khairuka. Ya, bacalah doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang sudah Engkau tetapkan, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang sudah Engkau tetapkan, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kafarahnya ya, jika seorang terlanjur berbuat tatayur. Namun kata beliau di sini akhir bahwasanya tidak bisa dipungkiri, setiap manusia terkadang ada bisikan-bisikan yang menunjukkan ini begini. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan seperti ucapan Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Wa minna illa tidaklah di antara kami melainkan terkadang ada terbetik seperti itu, bisikan seperti itu. Namun jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Mungkin kalau kita ingin sesuatu terbetik, kalau melihat sesuatu terbetik, ya cuma ini masih dimaafkan. Akan tapi ketika dia mengundurkan niatnya tadi, nah di sana dia terjatuh kepada tatayur. Hanya saja, walakin Allah yuzhibu bitawakkul. Namun Allah Subhanahu wa taala akan bisa menghilangkan dan menepis yang keraguan tersebut dengan bertawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita mendapati sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada menganggap sesuatu itu syirik atau tidak, maka adalah kita kuatkan tawakal kita, karena sesungguhnya janji bagi orang-orang yang bertawakal